Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Guru Garis Lucu. Nah, hari ini kita akan belajar fisika kelas 10, yaitu tentang vektor, melanjutkan video kakak yang pertama. Jadi kalian yang belum nonton vektor bagian 1, kalian lihat dulu ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar untuk menjumlahkan vektor gitu ya. Nanti ada 3 cara. Ada cara segitiga, cara poligon, dan yang terakhir adalah cara jejar genjang gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang kebingungan karena kan sekarang sistem pembelajarannya daring gitu ya. Jadi di antara kalian mungkin ada yang belajarnya itu tipenya harus banget di face to face sama gurunya gitu kan ya. Jadi mungkin ketika daring agak kesulitan. Tapi kalian tidak boleh putus asa ya teman-teman. Kalau kalian butuh diajarin banget gitu, kalian jangan segan-segan. Kan zaman sekarang udah canggih ya. Kalian bisa buka YouTube. Di situ kan kalau kalian cari aja vektor itu banyak banget channel yang menjelaskan tentang vektor gitu ya. Jadi kalian jangan putus asa, tetap semangat belajarnya ya. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain notification-nya biar nanti kalau channel Guru Garis Lucu mengeluarkan video baru, kalian tidak ketinggalan. Oke? Nah, langsung ya kita mulai videonya ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menjumlahkan vektor. Misalkan nih, sebentar. Kita kan mau belajarnya tentang penjumlahan vektor dengan cara segitiga dan poligon. Sebenarnya segitiga dan poligon itu basicnya sama-sama konsepnya itu mereka meletakkan pangkal ke ujung. Apa tuh maksudnya? Nanti ya, intinya dia tuh hubungannya pangkal ujung gitu deh, pangkal ke ujung. Cuma bedanya kalau cara segitiga itu adalah untuk penjumlahan dua vektor. Kalau cara poligon itu lebih dari dua vektor gitu. Tuh ya, sekarang kita masuk ke yang sederhana dulu. Kita lihat cara segitiga gitu. Kita pertama cara segitiga. Kalau cara segitiga berarti contohnya kalian akan menjumlahkan dua buah vektor gitu ya. Contohnya nih, kakak punya vektor, misalkan ini kakak tulis dia sebagai vektor A gitu ya, vektor A, dan kakak punya satu vektor lagi, misalkan di sini belum ada derajatnya, misalkan di sini berapa nih ya, 40 derajat gitu. Ini misalkan vektor B. Nah, kalian mau menjumlahkan vektor A dan vektor B. Berarti yang harus kalian lakukan adalah kalian mau mencarikan ya A plus B gitu ya. Nah, pertama kalian gambar dulu nih si vektor A-nya. Kalian tulis dulu vektor A-nya, kalian tulis kembali. Ini kan ya vektor A-nya ya. Ini kan ujung pangkal vektor A, ini ujung vektor A. Nah, kita mau nambahin dia dengan B, maka kalian harus letakkan pangkalnya si B ke ujungnya si A gitu. Diterusin gitu, ini kan pangkal, ini ujung. Nah, sekarang kalian harus nyari pangkal, ujung gitu loh. Kalian pindahkan pangkalnya ke ujungnya gitu ya. Nah, kita pindahkan, set. Gitu kan ya. Nah, ini persis ya. Ini tuh persis, ini di sini berarti di sini 40, nggak boleh beda tuh. Udah kan, ini berarti udah, ini A, ini B. Nah, resultannya mana? Resultannya adalah garis dari pangkal vektor pertama, berarti dari pangkalnya si A menuju ke ujung vektor yang terakhir, yang kedua, berarti ini ya ujungnya si B ya. Berarti vektor resultannya dari pangkal A menuju ujung B. Set, gini kan ya, berarti ini adalah resultannya. Gitu ya. Paham kan ya? Pokoknya
yang pertama kalian tulis dulu, habis itu sambung ke vektor yang kedua, pangkalnya kalian taruh di ujungnya gitu ya. Ini berarti A ditambah B gitu. Nah sekarang misalkan nih Kak, kalau aku pengennya tuh B ditambah A, apakah sama kalau misalkan B nya dulu yang kita bikin gitu? Coba ya, berarti kita harus gambar vektor B dulu ya. Kalian gambar dulu vektor B nya. Set, ini kan vektor B kan ya, ini vektor B nya. Habis itu kalian baru gambar vektor A nya. Vektor A nya di mana? Berarti vektor A nya si pangkalnya vektor A yang ini kalian letakkan di ujung vektor B gitu kan ya. Nah berarti kalian pindah, set gitu kan ya, ini vektornya si A. Nah berarti sekarang resultannya di mana? Berarti resultannya dari pangkal vektor B menuju ujung vektor A. Pokoknya dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor kedua gitu ya. Berarti dari sini ke sini gambar seret gitu. Nah ternyata sama persis ya, panjangnya sama, kemudian mereng-merengnya juga sama atau sudutnya sama. Berarti kalau di dalam penjumlahan vektor berlaku hukum komutatif. Jadi vektor A tambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A gitu ya. Itu cara segitiga untuk dua vektor. Lanjut, sekarang kita ke cara yang kedua, yaitu cara poligon. Cara poligon berarti sesuai dengan namanya, poligon. Poli itu banyak, gonal berarti ya, berarti dia punya sisi yang banyak. Artinya dia itu untuk menjumlahkan lebih dari dua vektor gitu. Contohnya nih sama kakak punya vektor yang tadi ya, ini vektor A ya. Kemudian kakak punya juga vektor B yang tadi juga. Nah sekarang bedanya kakak punya satu lagi vektor, namanya vektor C gitu kan. Nah kalau pakai cara poligon sama kayak cara segitiga tadi. Yang pertama kita mau ini ngitung nih, A tambah B tambah C itu berapa, berapa gimana gambarnya gitu. Berarti kalian harus gambar dulu si A, gambar dulu si A, nih kan vektor si A. Habis itu kita letakkan pangkalnya si vektor B menuju ujungnya vektor A gitu kan. Nah ini kan ya, ini vektor B. Nah habis itu kita masih punya C nih, berarti kita nanti letakkan pangkalnya vektor C menuju ke sini, ujung vektor terakhir gitu kan. Kita letakin deh, set gitu kan ya. Nah habis itu baru mana resultannya? Berarti resultannya dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir, dari sini ke sini gitu ya. Kalian gambar deh, set. Nah inilah resultannya, ini C. Mudah kan ya, mudah banget, bisa kan ya. Sekarang kalian boleh tuh coba-coba latihan soal di buku kalian gitu ya. Nah sekarang pakai cara yang terakhir, yaitu cara jajar genjang. Kalian gak usah khawatir, ini juga sama mudahnya kayak yang segitiga dan poligon, cuma beda dikit dong. Nah sorry, kakak masih punya vektor yang sama, ini vektor A. Kemudian kakak juga punya ini vektor B. Nah misalkan ini masih dua dulu ya, jajar genjang untuk penjumlahan dua vektor. Nah kalian gambar dulu yang vektor pertama, berarti ini adalah vektor A gitu ya. Nah bedanya kalau tadi kan ujung ke pangkal atau pangkal ke ujung gitu ya. Nah sekarang kalau cara jajar genjang, kalian satukan kedua pangkalnya. Jadi kalian pangkalnya disatuin, jadi nanti ini dibawa ke sini, satukan. Ini pangkalnya disatuin, ini A, ini B.
Itu ya, sorry udah tulis ini ternyata. Tuh. Kemudian kalian gambar vektor A dan B masing-masing secara sejajar. Gitu ya. Nah, ini kalau gambarin vektor A nih di sini. Ini tuh panjangnya sama dan lurusnya juga sama nih, dia sejajar si A, ya. Ini kakak tulis di sini adalah A aksen gitu ya. Kemudian kakak juga gambarin B-nya sejajar. Nah, ini B aksen, vektor B aksen. Nah, resultannya itu dari ujung sini atau pangkal keduanya menuju ke ujung bayangannya di sini. Itu kan ya. Nah, set. Nah, inilah resultannya, ternyata sama ya, panjangnya sama, kemiringannya pun sama kalau dengan cara segitiga maupun jajar genjang. Berarti ini resultannya. Gitu ya. Gampang kan? Pokoknya kamu satukan dulu pangkalnya, habis itu kalian lukis persis di ujung sini si dia. Gitu ya, masing-masing kalian gambar, habis itu resultannya adalah dari ujung keduanya menuju ke ujung refleksinya gitu. Saya terus sekarang kalau kita cobain, kalau kita mau menjumlahkan 3 vektor dengan cara jajar genjang. Ini vektor 1, vektor 2, vektor 3. Akan namain dulu, ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C. Nah, berarti kita gambar vektor A dulu ya. Ini vektor A. Kemudian kita mau nambah dengan B, berarti kita satukan kedua ujungnya yang kayak tadi. Terus habis itu kita apain? Betul, kita lukis bayangan masing-masing gitu. Kita lukis bayangannya si B. Kemudian kita lukis bayangannya si A, betul. Habis itu resultannya dari mana? Dari kedua pangkal menuju kedua ujung bayangan. Set, ini kan ya resultannya. Loh kak, kok cuma 2? Iya, jadi kalau pakai cara jajar genjang, kalian harus menjumlahkan kedua vektornya dulu, baru kalian dapat resultannya. Kemudian si resultan ini kalian tambahkan ke vektor berikutnya gitu ya. Jadi nanti resultan ini kalian tambahin vektor C. Ini kakak hapus dulu yang lainnya, ulang ya. Nah, sekarang resultannya kamu mau tambahin dengan si C gitu kan ya. Set, ini kakak hapus dulu yang lainnya biar bersih. Nih, kalian udah dapat resultannya si A dan B, kemudian kalian tambahin si C. Habis itu apa? Betul, kita gambar refleksinya masing-masing. Kakak gambar nih si bayangan R-nya, kemudian kakak gambar juga bayangannya si vektor C. Nih, sejajar ya. Nah, udah deh, tinggal resultannya dari mana ke mana. Resultannya berarti dari kedua pangkal menuju kedua ujung refleksi. Set. Nah, ini berarti resultan terakhirnya. Gitu ya. Gampang kan? Gampang ternyata ngegambar vektor tuh. Nah, untuk video kali ini sekian dulu ya. Di video selanjutnya nanti kita akan menjumlahkan vektor dengan cara rumus gitu ya. Soalnya kalau cara grafis yang kita belajar hari ini, jadi cara grafis itu ada 3 ya, ada segitiga, poligon, jajar genjang ini. Itu biasanya sedikit soal-soal yang keluar, kebanyakan hitung jumlah vektor itu dengan cara rumus. Nah, kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya gitu ya. Oke, sekian dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian selalu sehat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum semuanya.